Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang temuan-temuan dari tim investigasi BGN ya mengenai banyaknya kasus keracunan dari program MBG. Nah, untuk mengetahui konteks ya mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Membentuk tim investigasi khusus untuk menangani kasus dugaan keracunan MBG di beberapa daerah. Nantinya tim ini pemirsa dipimpin oleh Wakil Kepala BGN Nani Sdeyang. Tapi pertanyaannya bagaimana nanti kerja tim ini? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang yang sudah tersambung bersama kami. Selamat pagi Bu Nani. Selamat pagi, apa kabar? Kabarnya baik, Bu Nani. Semoga kabar anak-anak yang menjadi target penerima MBG juga baik-baik saja. Tapi pertanyaan saya sebelum nanti kita membahas soal tim investigasi, saya mau tanya dulu Bu, dari hasil investigasi yang sudah dilakukan, apakah kemudian masalah apa sebenarnya yang ditemukan ketika anak-anak ini terdapati keracunan oleh MBG Bu? Sebelum saya menjawab, boleh ya saya sampaikan dulu. Saya atas nama BGN dan juga seluruh dapur SPPG di seluruh Indonesia memohon maaf kepada anak-anak di Indonesia penerima manfaat dan juga para orang tua apabila kami belum bisa memberikan pelayanan secara maksimal sehingga terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Insya Allah ke depan akan kita terus perbaiki dan mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi kasus-kasus yang nggak kejadian lagi seperti diberitakan belakangan ini. Demikian Mas. Kalau soal kerja, ya tadi yang ditanyakan kerja tim investigasi ya. Belum Bu, sebelum sampai di situ, apa Bu masalah yang paling dilihat terjadi sehingga kemudian banyak anak-anak yang keracunan Bu? Apakah proses pengantarannya atau standar dari SPPG-nya yang tidak sesuai? Masalahnya apa Bu yang ditemukan? Ya, jadi banyak titik ya. Ini mungkin bisa dari yang buat makanan, mungkin di perjalanan atau mungkin di sekolahnya gitu ya. Jadi bisa banyak kontaminasi yang terjadi ya. Apa di mana gitu titik masalahnya yang harus diselesaikan terlebih dahulu supaya setidaknya bisa dicarikan solusinya. Yang sejauh ini yang kami temukan adalah pertama begini, BGN ini sudah berjalan selama 9 bulan. Tetapi kasus yang terbesar itu terjadi di bulan September ini. Ya, bulan ini paling banyak. Yang lalu-lalu ada, tapi sangat kecil sekali. Maksudnya, dan kita juga belum bisa mendeteksi apakah itu racun atau apa itu yang lalu ya, karena ada yang macam-macam sebabnya. Tapi memang belakangan di bulan September ini tiba-tiba bam begitu ya. Nah, sampai ribuan ya kami kasusnya itu. sementara dari yang mengalami kasus-kasus ini rata-rata adalah SPPG yang baru beroperasi kira-kira 1 bulan. Kami menemukan yang utamanya itu pada proses memasak. Jadi jarak antara memasak sampai menuju ke dikonsumsi anak-anak itu cukup panjang. Harusnya paling panjang 6 jam, tapi ini ada yang sampai 7 atau 8 jam. Itu utama yang kami temukan. Yang kedua itu bahan baku. Jadi itu yang utamanya yang kami temukan sejauh ini seperti itu. Lalu selama ini kan orang mengatakan ini keracunan atau apa. Ternyata ada 2. Ini kita baru menemukan bahwa bukan semata-mata karena keracunan, tetapi karena alergi makanan. Jadi tapi orang kan semua ini keracunan. Jadi ada yang karena disebabkan oleh alergi makanan. Misalnya anak-anak yang tidak kuat dengan udang, itu kan ikan. Nah itu bukan keracunan tetapi alergi makanan. Oke, ada. Jadi kayak masa tadi dari apa dapur yang masih baru, mungkin dari pengalamannya masih belum cukup sehingga tadi harusnya diproses secara cepat sehingga proses itu mungkin lama dan ketika lama itu mungkin ada kontaminasi dari bakteri. Nah, ketika bakteri itu udah mengkontaminasi makanan, terus berkembang biak gitu kan dari berjam-jam itu akhirnya jadi makannya beracun, jadi nggak layak untuk dikonsumsi. Sama itu ya masih baru itu pekerjanya sehingga belum berpengalaman. Sehingga mungkin ada kesalahan-kesalahan dari SOP yang harusnya diterapkan. Nah, kalau SOP-nya dilanggar, kemungkinan itu ada kontaminasi.
ya akhirnya menyebabkan makanannya bisa beracun. Dan nggak cuma makanan beracun, tapi tadi ya ada masalah dari alergi. Nah, kalau alergi itu dari setiap individu ya, masalah siswanya gitu. Siswanya kan berbeda-beda, mungkin ada yang nggak suka, bukan nggak suka ya, saya lebih nggak bisa makan yang seafood gitu, masalah udang ataupun ikan gitu. Ketika dimakan bukannya menyehatkan tapi malah bereaksi kepada tubuhnya. Jadi tubuhnya itu tidak bisa mencerna makanan tersebut. Kan ada beberapa emang emang kondisi ini ya kesehatannya ya. Misalnya nggak bisa konsumsi susu gitu. Jadi susunya nggak boleh dari susu sapi gitu kan, karena ada laktos intoleran. Jadi ketika minum susu itu bukannya sehat tapi malah mencret gitu kan. Jadi harus diganti susunya dengan apa supaya tadi ya menyesuaikan dengan kebutuhan si anak ini kalau misalnya punya alergi. Nah, kemudian dibentuklah Ibu tim investigasi. Timnya ini terdiri dari siapa dan nanti apa Bu tugas-tugasnya? Tugas-tugasnya juga. Tim investigasi ini terdiri sekarang kita bentuk juga, memang ada beberapa dari para ahli ya, ahli di bidang farmasi, ada yang dalam bidang kimia, kemudian dari Gabungan chef ya. ya, karena kan menyangkut memasak ya. Lalu ada juga tentu dari dalam, karena kami kan juga punya deputi pengawasan. Jadi nanti kita gabung. Dan ini sebetulnya meskipun secara organ belum resmi, tapi ini sudah, karena rame ini sudah mulai turun melakukan investigasi-investigasi. Makanya tadi kita menemukan, ada yang saya sampaikan ke Mas tadi, kita bisa menemukan beberapa hal penyebabnya ini, supaya kami kan bisa melakukan perbaikan-perbaikan gitu. Bisa dievaluasi. Baik, jadi akan melakukan sejumlah evaluasi, kemudian nantinya dipelajari untuk bisa ditingkatkan pelayanannya supaya kejadian seperti ini tidak terulang. Ibu, tapi ada fenomena menarik juga ketika salah satu daerah Pemkab, misalnya gini. Ya Bu, ini Pemkab Gunung Kidul Yogyakarta kemudian mengalihkan dana MBG 12 miliar itu ke hal-hal lain, ada pendidikan, ada kesehatan. Nah, kalau Ibu sebagai Wakil Kepala BGN sendiri melihat alokasi anggaran ini yang tadinya diperuntukkan untuk MBG ke hal yang lain seperti apa? Oh, dialihfungsikan ya dananya. Ini saya aduh, alhamdulillah nih ada tanya itu, saya pengen meluruskan banget ini sebetulnya. Jadi orang ini kan confused, seolah-olah itu kita mengirim uang ke mana namanya, ke Pemda, kemudian Pemda mengalihkan. Jadi seluruh dana untuk program MBG itu dari pusat, dari Kementerian Keuangan. Dan saya mau sampaikan, dari pusat ini langsung masuk KPPN, dari KPPN langsung masuk ke dapur-dapur SPPG, di mana nanti rekeningnya itu join rekening antara SPPG mewakili BGN, kepala SPPG mewakili BGN, dan pemilik mitra atau pemilik yayasan. Jadi tidak mampir juga di BGN. Jadi kalau dana makan bergizi gratis ini langsung dari Kementerian Keuangan, tidak mampir di BGN, langsung dari Kementerian Keuangan ke KPPN masuk ke dapur, begitu Mas. Jadi saya kalau ada kebijakan begitu, saya tidak tahu, karena mungkin seperti di Jakarta memang ada kan program yang mereka membuat KCP misalnya, yang gratis seragam, bisa untuk ditukar telur. Bisa jadi Gunung Kidul juga membuat program sebelumnya mau bikin makanan gratis, tapi ini tidak berkait sama sekali dengan program Beda MBG di program. pusat. Demikian. Jadi itu mungkin program daerah gitu ya. Ini program pusat tuh langsung ya, langsung misalnya buat makanan itu langsung ke dapurnya. Jadi nggak ada muter-muter dulu ke daerah itu. Jadi kalau misalnya ini mungkin ada perbedaan program. Ini daerah itu mungkin programnya beda sama program dari pusat. Ya, jadi mungkin ini mengklarifikasi informasi yang beredar antara program pusat sama program di daerah. Itu mungkin berbeda. Ya. Tapi yang terpenting adalah sekarang bagaimana selain daerah tadi, tapi seluruh daerah yang menjadi target itu benar-benar bisa tersalurkan MBG-nya tanpa kita harapkan kejadian-kejadian seperti ini bisa terulang lagi. Terima kasih Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang telah memberikan konfirmasinya bersama kami. Selamat pagi. Ya, jadi itu ya. Jadi masih dalam investigasi dan evaluasi bagaimana ke depannya. Soalnya yang diteliti setelah ditemukan, wah ini ternyata dapur-dapur yang baru nih yang bermasalah gitu. Mungkin karena pengalamannya itu masih belum cukup untuk mengolah banyak makanan, ya jadi kapabilitas dari masing-masing pekerjanya itu masih belum ada gitu ya. Jadi pengalamannya masih kurang sehingga dalam mengolah makanan mungkin terjadi pelanggaran SOP atau standar operasional prosedur. Nah, ketika SOP itu dilanggar, kemungkinan ada kontaminasi
ya entah itu dari lalat, entah itu dari para pekerjanya, sehingga makanan yang harusnya itu bergizi, ya bermanfaat buat anak-anak, itu bisa berakhir menjadi makanan yang berbahaya dan beracun gitu. Jadi nggak cuma alergi tapi makanannya yang beracun, ya dari mungkin dari bahannya atau dari pengolahannya. Nah ketika pengolahannya buruk, nanti ditransfernya juga kan butuh waktu tuh sampai 6 jam kan. Jadi bakteri yang sudah ada di dalam makanan berkembang menjadi lebih banyak dan menyebabkan makanan ini itu tidak layak ya. Jadi kan udah banyak sampai mungkin sampai banyak banget ya, sehingga ketika dikonsumsi bukannya menyehatkan malah beracun bagi anak-anak tersebut ya. Jadi semoga setelah ada tim investigasi, ada evaluasi ke depannya sehingga keracunan ini itu tidak terjadi kembali ya ke depannya. Itu harapan dari kita semua ya. Karena kalau programnya baik, pelaksanaannya baik, maka efeknya juga baik. Yang jadi masalah adalah bagaimana nih pelaksanaannya, bagaimana prosesnya. Kalau prosesnya buruk, nanti hasilnya bisa aja jadi buruk. Ya, jadi ini lagi dievaluasi. Ya, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.